Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan bahasan kita tentang rangkaian digital. Kali ini kita masuk ke dalam rangkaian kombinasi, khususnya rangkaian decoder, multiplexer, dan adder. Apa sih rangkaian digital ya? Apa sih rangkaian kombinasi? Jadi rangkaian kombinasi itu adalah rangkaian yang outputnya hanya bergantung pada kondisi input saat ini, tidak bergantung pada kondisi sebelumnya ya, output sebelumnya. Atau dengan kata lain tidak memiliki memori ya. Jadi kalau rangkaian ada nanti rangkaian sekuensial ya, itu tergantung pada kondisi sebelumnya. Tapi kalau rangkaian kombinasi cukup pada kondisi saat ini. Ya, contohnya gerbang yang kita udah pelajari nih. Jadi gerbang itu ya ketika dimasukkan input, outputnya langsung ketahuan ya. Seperti apa. Misalnya N inputnya 1, 0, maka dia outputnya akan 0. Kalau OR inputnya 1, 0, maka outputnya akan 1. Ya, seperti itu. Jadi input langsung outputnya bisa ditentukan. Tapi kalau nanti rangkaian sekuensial itu tidak, karena dia bergantung pada kondisi sebelumnya. Atau ada memorinya. Jadi contohnya gerbang ya, gate ya, decoder, multiplexer ya, adder, encoder, komparator. Nah, tapi kita hanya bahas ini ya, decoder, multiplexer, adder ya. Oke. Kita masuk dulu ke rangkaian, maaf, decoder ya. Langsung ini ya. Oke. Ya. Ini kenapa begini? Nah, ini contohnya kita akan bahas tentang rangkaian decoder ya. Jadi ini decoder decoder 2 ke 4 ya. Jadi kita lihat ya. Ini inputnya 2, A dan B ya. Inputnya 2 dan A dan B ya. Nah, dia inputnya A dan B. Outputnya ada 4 ya. Outputnya ada 4. Nah, ketika dia 00 ya, A dan B 00, maka yang satu ini doang ya. Yang satu ini, yang lainnya 0. Ketika dia A 0, B 1, maka yang satu hanya Q1 ya. Q1 aja. Yang lainnya 0 ya. Q0, 0, Q2, 0, Q3, 0. Kemudian kalau dia 1, 0, maka yang satu hanya Q2, yang lainnya 0. Jadi hanya ada satu yang aktif ya, dari kombinasi A dan B ya. Ini contoh rangkaiannya ya. Seperti ini. Oke ya, rangkaiannya. Jadi kita lihat, ini sih gampang ya, pakai aljabar boolean. Bisa ya. Jadi 00 ya, berarti dia bar kali bar ya. Bar dot bar atau bar kali bar sama dengan ya, untuk skin 0 ya. Bar kali bar cuma satu ini kan ya. Nah, bar kali bar bar ya. 0 kan 0, 0 bar ya. Bar kali bar ya, A bar dikali B bar sama dengan Q 0. Jadi ini kan A, ini A bar ya. Ini B, B bar ya. Itu dikali jadi Q 0. Nah, ini begitu juga ya. Ini berarti A bar dikali B bar, A bar dikali B ya, sama dengan Q1 ya. Untuk yang Q1 cuma ini doang. Jadi A dikali B bar ya. A, oh ini salah ya. Oh sorry, benar ya. A bar, oh salah, terbalik ya. Ini terbalik nih ya. Harusnya yang ini ya. A bar dikali B bar ya. A bar ya. Ini dia A bar dikali, oh ya benar. A bar dikali B ya, benar. Sorry, maaf. Kalau yang ini ya, A dikali
B bar ya. A ya ini kan A ya dikali B bar. Yang ini A dikali B ya. A dikali B ya. Maka outputnya seperti ini. Ya ini kalau kita bikin rangkaian diskrit ya. Sebenarnya di pasaran sudah ada IC 7439 ya. Ini dia. Ini kombinasinya, jadi inputnya A dan B. Jadi inputnya ini A dan B ini ya. Ini A dan B untuk yang ini. Ini A dan B untuk yang ini. Jadi ada dua ya, ada dua ini ya, ada dua rangkaian gini. Oke, kita lihat aja demonya. Ya ini. Ini ya. Nah, dia 00 maka yang aktif ini ya. Pin 0. Kalau dia 01 maka yang aktif tadi 00 ini belum diaktifin. 00 yang aktif ini. Kemudian kalau 01 maka yang aktif ini. Ya. Yang aktif ini. Kalau dia 00 kembali ya. 10 maka yang aktif yang ini, yang lainnya 0. Ya. Kalau dia 11 maka yang aktif ini. Ini yang rangkaian diskrit. Nah ini yang rangkaian 74 139 ya. Sama aja dia. Ketika dia 00 maka yang aktif yang ini. Iya 0. Ketika dia 01 yang aktif ini ya. Sama ya. Ketika dia 10 yang aktif ini. Ketika 11 yang aktif ini. Jadi hanya ada satu yang aktif ya. Nah ini biasanya digunakan untuk memilih salah satu device ya. Misalnya di USB ya. Milih apa. USB kan colokannya gitu ya. Misalnya kayak gitu ya. Di input output ya, bukan di USB. Di input output misalnya kita milih mouse, milih keyboard ya. Hanya satu aktif ya di dalam komputer itu pada saat input output ya. Di memori juga begitu ya. Nanti memorinya misalnya ada beberapa modul chip ya. Dia hanya chip yang mana yang aktif ya. Nanti di memory map ya biasanya kayak gitu. Oke. Ini contoh untuk decoder 2 ke 4 ya. Inputnya 2, outputnya 4 ya. Jadi inputnya 2, outputnya 4 ya. Jadi Anda nggak perlu bikin rangkaian seperti ini, cukup pakai IC 74139 gitu. Ini hanya untuk menjelaskan cara kerjanya saja. Oke. Kita lanjutkan saja. Ini 2 ke 4 decoder ya. Jadi dalam satu waktu hanya ada satu yang aktif ya. Seperti itu. Nah, ini decoder 3 ke 8. Jadi inputnya ada 3, outputnya ada 8. Outputnya ada 8 ya. Ya, kita lihat di sini ya. Kalau dia 000 maka yang aktif Q 0, yang lainnya 0 ya. Kalau dia 0001 yang aktif Q1, yang lainnya 0. Dan seterusnya ya. Jadi hanya satu yang aktif ya. Dari sini ya. Oke, ini dalam bentuk chip IC ya yang sudah jadi ya. Jadi tidak perlu membuat rangkaian ini. Dia sudah ada dalam bentuk IC ya. Ini dia. Jadi inputnya ABC, yang ini dia ya. Di sini pakainya A0, A1, A2 ya, sama dengan ya. Di sini ABC ya. Nah, ini untuk enable ya. Jadi enable kalau mau menggunakan ini, kalau mau aktif, ini dibuat 0, ini dibuat 0 ya, ini ada ginanya. Yang ini dibuat 1 ya. Itu kalau mau aktif ya. Ya, ini pada komputer zaman dulu memorinya, decodernya menggunakan gini ya, untuk memory map-nya. Ya. Kita coba demo 0000 ya. 00 ini ya. Aktif hanya ini ya. Kemudian 0001 yang aktif hanya ini.
kemudian 10, nah yang aktif hanya ini ya. Kalau 11 yang aktif ini, kalau dia 100 yang aktif ini ya, yang lainnya tidak aktif. Kalau 101 ya, yang aktif ini. Kalau 10 yang aktif ini, kalau 11 yang aktif ini ya. Ini untuk IC kita buat sendiri misalnya gitu ya, rangkaian. Nah, ini IC yang sudah tersedia ya, 74138 ya. Jadi kalau 000 ya, ini enable-nya kita lihat tadi ya, enable-nya yang 2 kita ground-kan ya, kita kasih 0, yang ini kita kasih 1 ya. Jadi kalau 00 ya, yang aktif hanya ini ya. Kalau 001, nah yang aktif hanya ini. Kalau dia 10 aktif hanya ini. Kalau 11 yang aktif ini. Kalau dia 100 yang aktif ini ya. Kalau dia 101 yang aktif ini. Kalau dia 101 ya, yang aktif ini. Kalau 1 semuanya yang aktif ini. Jadi hanya 1 yang aktif pemilihan dari input. Jadi inputnya 3 ya, inputnya 3, outputnya 8. Jadi Anda tidak perlu membuat rangkaian seperti ini. Ini hanya untuk menjelaskan cara kerjanya saja ya. Nah, ini kita buat menggunakan aljabar boolean ya. Untuk bisa buat rangkaian seperti ini ya. Kita sudah pelajari yang lalu. Ini kan A bar dikali B bar dikali C bar ya. Gitu. Kalau lihat dari tabel kebenarannya. Oke ya. Ini rangkaian decoder ya. Kita lanjutkan. Jadi kayak gitu ya. Jadi sebenarnya mudah sekali ya untuk membuat ini. Kenapa dia hanya 1 gate untuk K0 ya? Karena memang yang aktif hanya 1 ya. Yang lainnya tidak. Dia pada saat A bar kali B bar kali C bar. Jadi makanya dia A bar dikali B bar dikali C bar ya. Gitu. Nah kalau yang ini kan A bar dikali B bar dikali C. Jadi A bar itu 0 ya. A bar dikali B bar dikali C ya, 1 ya. Dan seterusnya. Jadi untuk Q1. Untuk Q2 ya, yang aktif hanya ini. Jadi A bar dikali B dikali C bar ya. Jadi A bar dikali B ya, kan B dikali C bar ya, dan seterusnya. Jadi gitu ya. Jadi inputnya 3, outputnya ada 8. Jadi kita pilih. Oke. Nah ada lagi contoh lagi ya, contoh lain adalah decoder 7 segment ya. Nah ini contoh 7 segment ya. Jadi kita sering lihat apa namanya, tampilan ya berupa kayak gini ya. Ini 7 segment ya. Jadi kita lihat ini ada 7 ya. 1, 2, jadi A, B, C, D sampai G. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya. 7 segmen. Jadi makanya disebut 7 segmen ya, membentuk angka 8. Kemudian di sini ada dot ya. Ada titik ya kalau nanti diperlukan. Oke, dia ada 2 jenis ya. Ada common anoda ya, common anoda. Jadi anodanya dijadiin 1 nih. Ini anodanya nih, anodanya dijadiin 1. Katodanya ya, ini untuk LED A. Ini untuk LED B ya. Gitu katodanya. Ini untuk LED C ya. Jadi ini pin ini, yang ini ya. Pin C, yang ini dia pin C ya. Pin D yang ini ya. Nah, gitu. Sambungan di dalamnya seperti ini ya. Jadi ini common anoda. Anodanya dijadiin 1 common bersama. Nah, ada juga yang common katoda. Nah, dengan demikian kalau mau nyalahin ini ya, berarti di sini dikasih positif kalau common anoda ya. Sini kasih positif. Yang di sini nanti dikasih 0 supaya dia nyala. Ada arus yang mengalir ke sana. Jadi kita membentuk angka 1 ya. Berarti yang menyalakan B dan C angka 1 ya. Jadi B dan C ya. B dan C itu akan 0. B dan C akan 0, yang lainnya 1 ya. A, D, E, F, G itu akan 1 ya. Kita mau bentuk lagi misalnya angka 2 ya. Angka 2 itu kan berarti
Ini ya, ini A, B, G, E, D. Ya, berarti yang 0 ini dia A, B, G, E, D ya. F dan C itu akan satu ya. Supaya dia nyalanya A, B, G, E, D. Kalau membentuk angka 3 maka dia yang nyala A, B, ya, G, C, dan D. Yang ini mati ya. Berarti ini yang satu hanya F dan E. Ini kalau untuk common anoda. Kalau common katoda kebalikannya ya. Kalau membentuk angka 3 ya, atau angka 1 lah yang gampang, angka 1. Kalau membentuk angka 1 ya, B dan C yang satu yang ini ya. Ini karena ini di groundin ya. B dan C yang satu, yang lainnya 0. Gitu ya. Oke. Nah, ini LED 77 ini nanti menentukan jenis decodernya ya. Kalau ini common anoda, maka decodernya decoder common anoda ya. Jadi di sininya harus 0 nih, ada bintik-bintiknya nih ya. Gitu. Jadi ini untuk khusus common anoda. Jadi kalau untuk common katoda beda lagi decodernya ya. Gitu. Tapi prinsipnya ya, kombinasinya ini akan membuat dia menyala ya. Contoh 1100 ya, ini akan membentuk angka 8 ya. Ini common anoda ya. Ini kan positif ya. Nah, ini juga positif ya. Positif. Nah, ini 0, kalau nyalanya dia kalau 0 gitu. Oke. Kita coba ya. Demonya kita coba. Nih ya. Nah, ini dia. Kalau dia 0 semuanya, dia akan membentuk angka 0 ya. Kalau dia 0 semua. Jadi kalau dia 0 semua akan membentuk 0. Kalau dia 0,0001 maka dia angka 1. Nah, gitu. Jadi dia sudah mendekode ya. Di outputnya, nah kita lihat di sini ya. Yang nyala itu yang warna hijau ya. Angka 1 kan tadi ya. B dan C. B dan C yang nyala. Jadi karena di common anoda. Jadi B dan C yang ini nih. Ya. B dan C yang nyala. Kalau kita angka 2 ya berarti dia yang nyala ini dia ya. A, B, G, F sama D ya. Nah, sorry. A, B, C, D, E ya. Sorry, E ya. A, B, G, E, D ya. Jadi A, B, D, E, G yang 0 ya. Yang 2 ini C dan F itu akan 1. Jadi ini C dan ini F 1 ya. Kalau angka 3, nah, dia nyala ini. Yang ini mati ya. Gitu ya. Nah, dan seterusnya. Kalau angka 4, nah, seperti ini ya. Angka 5, ya. Angka 6, angka 7, oke. Angka 8, oke. Angka 8, angka 9. Nah, ini decodernya BC, ini ya, HP9 ya. Kalau angka 10, ya, nah lain ya. Nah, nggak bisa kan. Ya, begini dia. 11 dia begini. Jadi cuma sampai 9, sampai 9 aja ya. Gitu. Ini BCD ya. Jadi namanya decoder BCD ya. Jadi ini biner, keluarnya angka untuk segmen. Decoder segmen ya. Jadi Anda kalau mau ini harus pakai decoder segmen ini. Oke, kita lanjutkan ya. Jadi tipenya 7447 ya contohnya. Kalau mau dipraktekkan boleh. Oke, sekarang kita masuk ke multiplexer ya. Jadi multiplexer itu adalah rangkaian digital yang bekerja seperti saklar ya. Lihat ilustrasi begitu ya, berikut ya. Ini kan output Y ya, akan sama dengan B karena dia pindah ke sini saklarnya ya. Jadi Y sama dengan B ya. Kalau dia ke sini. Kalau dia pindah ke bawah maka Y sama dengan B ya. Itu ya multiplexer ini. Nah, ini kedua
ke 1 ya, inputnya 2, outputnya 1 ya. Nah, contoh ini multiplexer 4 ke 1 ya. Inputnya 4, outputnya 1. Jadi sekarang dia posisinya Y sama dengan B ya. Ini ilustrasinya seperti ini ya. Gambarannya kalau di analognya ya. Nah, kalau di digitalnya dia seperti ini ya. Contohnya gini ya. Sekarang dia posisinya ke A ya atau ke B itu dikontrol oleh K ya. Kalau dia contohnya di sini kalau dia 0 K-nya ya, kalau dia 0 K-nya ini kalau 0 ya, maka dia sama dengan B ya. Jadi outputnya ini sama dengan B kalau dia 0. Jadi kalau B-nya 0, Q-nya juga 0. Kalau B-nya 1, Q-nya juga 1. Kalau B-nya 0, Q-nya juga 0. Kalau B-nya 1, Q-nya juga 1 ya. Gitu. Jadi A-nya tidak pengaruh ya. Ya, tidak berpengaruh ya. Kadang-kadang disebut di ini X ya. Gitu. Nggak pengaruh ya. Apapun di sini ya mau 0, mau 1 ya, tidak berpengaruh pada Q. Karena dia posisi switch-nya ke bawah. Yang mengontrol ini ya, si K ya. Nah, sekarang ini posisinya dalam keadaan 1 nih ya. Dalam keadaan 1 ya. Jadi karena 1 K-nya, maka outputnya sama dengan A. Karena dia ke sini ya. Nah, jadi kalau K-nya 1, dia posisinya sekarang ini dalam keadaan 1 ya. Jadi kalau input A-nya 0, dia 0, input B-nya, input A-nya 0, dia 0, input A-nya 1, dia 1, input A-nya 1, 1 ya. Kombinasi apapun pada B tidak pengaruh ya. Jadi karena dia posisinya sekarang begini. Jadi kalau di sini 1 dia ke atas. Kalau 0 ya K-nya di 0 dia posisinya ke bawah. Gitu. Nah, kalau kita bikin rangkaiannya ya seperti ini ya. Prinsipnya gini ya. Ini kan N ya. N ini kalau 1 dikalikan berapapun ya. N ini dikalikan berapapun 1 ya. Ya, nanti sama dengan outputnya A. Jadi kalau A-nya 0, 0 kali 1, 0. 1 kali 1, 0. 1 ya. Gitu. Jadi artinya outputnya sama dengan A ya. Ini hukum identitas kalau di aljabar boolean ya. Nah, kita lihat ya, di sini kan 1 ya. Jadi di sini 1 nih ya. Nah, kalau di sini misalnya 0 K-nya ya, maka yang 1 kan ini nih. Ya, 1 ini ya. Yang 1 ini. Ya. Jadi inputnya sama dengan B. Ya, kalau dia 1 ya inputnya sama dengan B. Ya. Jadi apapun di sini akan masuk ke sini jadi ke sini ya. Nah, kalau di sininya 0 ya. Sorry. Sorry. Ya, kalau di sininya 0 ya. Ya kalau di sini 0, sorry. Kalau di sini 0 berarti di sini 1. Kalau di sini 1, maka dia yang ini yang 1 ya. Jadi inputnya sama dengan A gitu ya. Nah, seperti ini ya. Gitu. Nah, ini multiplexer dalam bentuk IC ya. Kita coba ya. Saya bikin nggak ya? Oke. Ini dia bikin. Ya. Nah, ini ya. Kalau dia 1 ya. Sorry. Nah, ini nggak pengaruh. Yang A ini nggak pengaruh ya. Kalau dia 1 ini nggak pengaruh. Yang B yang pengaruh. Nah, ya ngikutin A. Jadi kalau dia ini, dia switch-nya sama dengan ke sini, ke B ya. Kalau dia 1 ya. Sorry. Kalau di 1 dia 0, dia 1. Ngikutin ya. Jadi ini switch-nya ke sini. Kalau dia 0 ya, ini nggak pengaruh. Nggak pengaruh. Jadi yang pengaruh sekarang ini. Nah, ya. Karena switch-nya dia ke sana. Jadi seperti switch seperti itu. Nah, nanti ini untuk yang ini kan switch ini kan kontrolnya cuma 1. Ini kontrolnya 2. Jadi 2 ini kalau inputnya ada 4 ya. 2 pangkat 2 ya. Jadi inputnya ada 4 ya. Kalau nanti inputnya ada 3 berarti berarti ini ada 3 lagi ya gitu. Oke, kita lihat 00. Jadi kalau dia 00 ya, maka yang pengaruh adalah ini ya. Nah, ya kan. Yang lainnya nggak pengaruh nih. Tuh, berubah-ubah nggak pengaruh. Jadi outputnya nggak pengaruh ya. Oke. Nah, kalau dia 01 ya, yang pengaruh ini. Nah, ya, yang lainnya nggak pengaruh nih. Ya.
Jadi switch-nya seolah-olah berhubung nyambung ke sini ya, ke B. Nah, itu ya. Sama B-nya berubah. Nah, ini kalau dia 1,0, maka dia menyambung ke sini, ke C ya. Nah, dia berubah ya. Yang ini nggak pengaruh. Yang ini juga nggak pengaruh. Kalau dia 1,1, maka dia nyambung ke sini ya. Ini yang pengaruh. Nah, oke ya, seperti itu. Oke. Kita lanjutkan ya. Ini jadi ini tadi 2:1 ya, seperti ini. Ini contoh IC-nya. Nah, ini yang 3 ya, sorry ya. 4:1 ya. Jadi gitu. Nah, jadi kontrol ini ya, K1 dan K2 yang memindahkan switch ini. Kemana dia switch ini pindah? Ke A, ke B, ke C, ke D. Jadi kalau dia 00 ya, apapun kondisi pada A, B, C tidak pengaruh. Dia hanya pengaruh pada kondisi D. Kalau D-nya, dia kemari ya, kalau 00 ya. 00 kemari, dia kalau D-nya 0, di sininya 0. Kalau D-nya 1, outputnya 1. Kemudian kalau dia apa namanya, kalau dia 01, K-nya ya 01, maka dia sama dengan C ya. Yang ini sama dengan C. Jadi nggak peduli ya, don't care si D dan si B dan si A ya. Mau 1, mau 0 ini nggak pengaruh. Tadi gitu ya. Tadi rangkaiannya kayak gini. Kalau dia 1,0 ya, 1,0 maka dia yang pengaruh hanya B. B-nya 0, dia 0, B-nya 1, dia 1. Yang lainnya tidak pengaruh. Ya, X ini tidak pengaruh ya. Don't care, nggak peduli. Kalau dia 1,1 maka dia A. Kalau 1 maka dia seperti ini. Nah, ini rangkaiannya ya. Ini A, B, C, D-nya seperti ini. Oke. Nah, ini IC-nya bentuknya seperti ini ya. Jadi ini kalau mau bikin discrete, ini IC yang sudah jadi ya. Multiplexer. Oke. Oke. Selanjutnya adder ya. Nah, adder ini biasanya digunakan di dalam mikroprosesor ya. Tapi kita ngerti dulu dalamnya cara kerjanya gimana. Jadi ada 3 jenis ya. Ada half adder, full adder, dan ripple carry adder. Ya. Sekarang half adder ya. Jadi half adder rangkaian logika kombinasi yang digunakan menjumlahkan 2 bit biner. Jadi ini dijumlahin ya. Nah, ini dijumlahin. 0 tambah 0 ya. Ya, 0 tambah 0 itu kan 0. 0 tambah 1 ya. 1. 1 tambah 1. 1 tambah 0, 1 ya. 1 tambah 1 kan 2 ya. Jadi 2 itu kan 1 0 ya. Ini saya harusnya di sini sih ya. Dia kan 2 itu 1 0 ya kalau di desimal ya. 2 ini 1 0. Jadi ada carry ya. Nah, rangkaiannya seperti ini ya. Nah, kalau kita lihat ya, ini gampang ya. Ini yang kan ini kan yang ganjil itu ya. Yang ganjil itu pakai XOR ya. Ini kan kalau ya satunya ada berapa nih? Satunya ada ganjil kan? Nah, ini ada ganjil, ini ada satu, satu ya. Ini ada ganjil, satunya satu ya. Waktu gerbang logika gitu. Ini satunya ada 2, maka dia jadi 0. Maka dia jadi 1 0 ya. Gitu. Nah, ini karena 1 0 itu karena ini ya, perkalian. Jadi ini si N ini kan hanya aktif kalau dia 1 1. Jadi ini kan 1 1 ya. 1 tambah 1 itu kan 2 ya. 2 itu 1 0 ya. 2 itu 1 0 ya. Itu ya, ini untuk half adder seperti ini. Jadi nggak ada masukan carry dari sebelumnya ya. Nah, sekarang full adder. Kalau full adder ya, ada masukan carry dari yang sebelumnya ya. Mungkin ada yang lain ya gitu. Nah, ini sama kayak tadi ya, sum. Karena ini berarti sekarang dia 3 ya inputnya. Jadi inputnya AB dan carry input ya, carry input. Nah, sekarang nih, ini udah benar nih ya. Jadi kalau kita lihat ya, 0 tambah 0 tambah 0 ya. Kan 0 tambah 0 tambah 0 ya, 0 ya. Oh, ini kebalik ya. Harusnya dibalik ya. Bener ini.
0 tambah 0 tambah 0, 0 ya. Nggak ada carry. 0 tambah 0 tambah 1, ya 1 ya. 0 tambah 1 tambah 0 ya, 1 ya. 0 tambah 1 tambah 1 ya. Ini kan 2 ya. Berarti dia 1 0 itu 2 ya. 1 0. 1 tambah 0 tambah 0, 1 kan, nggak ada carry. 1 tambah 0 tambah 1, ini kan 2 ya. Ini 2. Berarti ada carry 1, penjumlahannya di sini 0. Jadi ini penjumlahan seperti desimal ya. Seperti kita, cuman di dalam biner. 1 tambah 1 tambah 0 ya. Ini kan 2 ya. 1 tambah 1, 2. Berarti dia ininya 1, 0. Ada carry 1, sumnya 0. Ya. 1 tambah 1 tambah 1, ini kan 3 ya. Ini kan 3 nih. Ya. Oleh karena itu, carry-nya 1, sumnya 1. Jadi ini kan kalau ini di desimalin 1 itu 3. Pada saat kita belajar konversi ya. Konversi biner ke desimal ya. Ini kan 3 ya. Ini 2, 2, 1, 1, 1. Sorry. 2, 2, 1, 2, 1, 1, 0. Rangkaiannya seperti ini ya. Nah, full adder kadang-kadang kita bikinnya kayak gini ya. Jadi ini inputnya A, ya ini bloknya ya, blok diagramnya. Ini inputnya A, B, dan C ini. Inputnya A, B, dan C. Kemudian ini ada sum ya. Ini ada sum, outputnya jadi S. Ini ada carry out ya. Oke. Nah, seperti ini. Kemudian, nah ini ripple carry adder. Jadi ripple carry adder itu adalah gabungan dari banyak ini full adder ya. Dari banyak full adder. Oke. Jadi misalnya nih contoh ada 4 full adder ya. Jadi 4 bit ya. Nah, carry yang pertama di groundin ya. Nggak ada karena nggak ada ini. Nah, jadi ini A0, A1 ya. Oh, ini salah, ini B nih, sorry, ini B0 ya. Ini salah, saya salah nih. B0, B1, B0, A0, ini salah nih ya. Salah nih. Enaknya diganti kali ya. Langsung. Ada nggak ya? X, B, B, B0. Kita tutup aja. Nah, gini aja. Ya. Oke, jadi ini B0 ditambah A0, ininya 0 ya. Nah, jadi cuma 2 bits ya. B0 dan A0. Nah, output dari carry-nya dimasukin jadi C-in nanti ya. Nah, di sini ada inputnya lagi. Ya. Output dari sini masuk ke carry ini ya. Carry in ya. Ini lagi ya. Outputnya masuk sini ya. Nanti dia outputnya di sini 3. Nah, seperti ini. Jadi dia ini ada 4 bit ya. Jadi A tambah B ya, 4 bit. Jadi A-nya B0, B1, B2, B3 ya 4 bit ya. Ditambah dengan A0, A1, A2 dan A3 ya. Itu kan dia 4 bit ya. Gitu. Dia 4 bit ya. Nah, ini seperti ini penjumlahan yang terjadi di dalam mikroprosesor ya. Dia kan di mikroprosesor ada ALU. Ya, ada ALU. A-nya itu kan logic unit ya. Aljabar ya, apa ya? Arithmetic logic unit, sorry. Arithmetic logic unit. Jadi arithmetic itu kan penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Ya. Arithmetic itu kan gitu, pengurangan. Nah, penjumlahannya itu seperti ini ya. Gitu. Nah, sebenarnya pengurangan itu juga dengan cara dan perkalian pun juga dengan ada metodenya nanti ya. Itu sebenarnya dari adder juga. Gitu. Kalian dan pengurangan. Ya. Nah, ini
Jadi carry keluar dari satu header masuk ke full header berikutnya. Jadi dari sini masuk ke sini carry-nya ya. Disebut ripple karena merambat ya. Jadi ini dari sini kirim ke sana, carry-nya merambat ke sana, merambat ke sana ya. Digunakan untuk penjumlahan 4 bit, 8 bit, 16 bit dan seterusnya ya. Sekarang mikroprosesor udah berapa? 64 bit ya. Berarti untuk penjumlahan ada 64 bit di mikroprosesornya. Nah, ini berarti ada karena merambat gini ya, berarti ada delay ya. Pada saat ini ke sana pasti ada delay. Tapi ya delaynya kalau di mikroprosesor lebih kelihatannya ini ya, cepat soalnya ya. Mengalir dari LSB ya, ini LSB ya, plus significant bit yang tidak berarti ke MOS yang paling berarti kemarin. Jadi dari yang bukan tidak berarti ya. Jadi yang pengaruhnya sedikit menuju ke yang, jadi nanti dia bacanya ke sana ya. Semakin banyak bit maka delay-nya makin besar ya. Bayangin sekarang komputer 64 bit ya, berarti full adder di dalam mikroprosesornya itu ada 64 ya. Oke. Oke. Ya. Dengan demikian kita berakhir untuk bahasan ya rangkaian kombinasi ya. Oke, mungkin itu saja. Alhamdulillah, Alamin. Kita akhiri aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.